Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Jumpanya kita di channel ini ya, bukan jumpa secara fisik. Oke guys, kita jumpanya secara virtual. Ya, di tangan saya ada iPhone 11 nih guys ya, iPhone 11 biasa atau disebut base model ya. Tapi kita nggak bahas iPhone hari ini ya. Kita tidak akan mereview iPhone ataupun membahas apa itu iPhone ya, spesifikasinya atau apa ya. Kali ini kita akan saya lebih ke menjawab pertanyaan teman-teman. Ada yang nanya, bang, mending iPhone yang iBox atau Inter? Nah, di sini teman-teman perlu kita ketahui dulu bahwa iBox itu apa sih. Nah, itu dulu. Setelah kita tahu nanti apa itu iBox, apa itu Inter, nah setelah itu baru nanti teman-teman bisa menentukan pilihannya ya, tanpa saya arahkan atau saya rekomendasikan mending iBox atau iPhone atau Inter gitu ya. Tapi kita perlu tahu dulu iBox itu apa, Inter itu apa. Oke guys. iBox itu adalah ya produk atau reseller terkemuka produk premium Apple yang ada di Indonesia ya, yang mengkhususkan mereka menawarkan produk-produk Apple dari berbagai macam, bukan hanya HP-nya tapi ada kan aksesorisnya, softwarenya dan lain-lainnya ya, gitu guys. Itu jadi iBox itu resmi reseller di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan HP kita, iPhone kita itu ada masalah, entah itu nanti garansinya itu gampang, kita klaim tuh gampang gitu guys. Dan itu kalau masalah sinyal, yang masalah utama nih kalau di iPhone yang Inter itu dia sinyalnya itu nggak bakal keblokir, nggak bakal diblok sama Indonesia gitu guys ya. Jadi iBox itu adalah reseller resmi yang ada di Indonesia ya. Sama seperti nggak hanya HP ya, nggak hanya iPhone. Misalnya kan plat mobil aja lah, misal ada yang kalau di kalau daerah-daerah itu kan ada yang pakai B saja kayak Jakarta misalnya. Kalau kita ke Medan itu BK. Nah itu B itu khusus Jakarta ya kan, BK itu khusus ke Medan. Gitu juga iBox. iBox itu biasanya ada PA, PA, sales A atau ID, sales A. Itu kode iBox ya. Kode iBox itu yang dua itu ya. Itu resmi Indonesia. Resmi buat Indonesia. Nah, jadi lalu Inter itu apa? Nah, Inter itu biasanya barang yang dijual, barang yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia. Itu biasanya perorangan, itu dibawanya itu dijualnya itu perorangan gitu guys ya. Itu barang punya negara lain dibawa ke Indonesia, artinya bukan barang resmi Indonesia gitu ya. Dan itu garansinya itu internasional ya, karena ya namanya juga iPhone Inter gitu ya. Kalau yang iBox ya resmi iBox gitu, resmi Indonesia. Kalau yang Inter ya internasional, punya negaranya masing-masing. Misal iPhone Inter itu milik garansi internasional yang merupakan barang hasil impor ya, hasil impor dari luar gitu, atau dijual perorangan. Misal nih, ini misal gue pergi ke Singapura ya, atau ke Amerika. Nah, gue bawa iPhone yang produknya itu diproduksi buat Amerika. Biasanya itu kodenya itu LL sales A. Nah, itu Amerika ya, LLA.
gue pulang ke Indonesia, nah gue bawa HP nih. Nah, habis itu gue jual ke orang di Indonesia. Nah itu merupakan HP iPhone Inter ya, saya bawa dari luar bawa ke Indonesia gitu. Selain itu banyak perbedaannya teman-teman ya. Perbedaan lainnya itu terletak pada ini juga, aksesorisnya gitu. Misalnya biasanya iPhone Inter tuh chargernya itu 3 kaki biasanya guys ya. Ya 3 deh. Kalau iPhone itu, kalau yang iBook itu biasanya kan ya kayak gini biasa 3 gitu. Dua kayak gini biasa nih. Nah ini New Green ini bisa kita pakai buat iPhone juga nih guys ya. Bukan iklan ya, tapi ini punya saya yang biasa saya pakai juga buat ngecas iPhone ya. Jadi semua berbeda, aksesorisnya beda, di mana-mana beda sama Inter sama iBook itu guys ya. Jadi yang Inter itu kakinya itu, kaki chargernya itu 3 ya. Kalau iBook 2 seperti biasa pada umumnya charger di Indonesia ya. Dan permasalahan lagi yang banyak terjadi di lapangan itu, yang Inter itu sering emailnya itu keblokir. Nah itu tadi masalahnya guys ya. Ada yang jualnya perorangan ya gitu, jadi dia kadang-kadang nggak terdaftar di Bea Cukai Indonesia. Jadi itu emailnya itu sewaktu-waktu bisa terblokir. Nah solusinya apa bang? Nah kita bisa beli lagi emailnya. Jadi email itu ada ada jasa-jasa itu tuh, ada yang jual ada yang per bulan, ada yang per tahun juga, ada yang permanen, katanya permanen. Tapi ada juga teman-teman yang beli yang katanya emailnya itu permanen, tapi setelah dipakai beberapa bulan emailnya kena blokir. Nah itu sedikit penjelasan dari yang saya ketahui tentang iPhone, iBook atau Inter. Perbedaan iBook dan Inter ya. Yang namanya yang satu yang pasti, yang namanya yang garansi iBook itu nggak, emailnya itu nggak bakal diblokir ya. Kalau yang mau aman tapi emang mahal, nggak apa-apa, kok bagi saya pribadi nggak masalah mahal ya. Ada kualitas, ada harga kan gitu. Kalau yang Inter itu emang ya harganya lebih murah, kadang-kadang itu perbedaannya itu 2 jutaan sama yang iBook. Nah tapi yang itu tadi kadang emailnya itu nggak ada jaminan gitu guys ya. Saya kira itu dulu yang saya ketahui tentang perbedaan iBook dan Inter ya. Kalau teman-teman punya dalil ya, punya pengetahuan lebih tentang perbedaan iBook dan Inter itu, bisa nanti tulis di kolom komentar atau di kolom komentar ya, bisa nanti tulis di kolom komentar ya. Itu dulu dari saya, cukup demikian dulu. Jadi bagi teman-teman ya, silakan memilih mana bagi teman-teman yang bagus, mana bagi teman-teman yang kalau emang mau pakai cuman buat gaya-gayaan, yang penting ada nih logo Apple nih, udah beli Enter murah. Nah nanti udah keblok, kena lagi gitu guys ya. Mending beli yang resmi itu bagi saya, tapi saya nggak merekomendasikan gitu. Ini perbedaannya udah tahu. Nah jadi teman-teman tinggal memilih mana yang menurut teman-teman bagus ya. Kalau dari fisik ya semua bagus ya, sama aja fisiknya, cuman itunya aja beda. Oke guys, itu aja dulu. Jangan lupa menabung ya, bagi yang belum punya uang karena iPhone itu mahal ya. Jangan lupa bersyukur, sisihkan setiap penghasilan tiap hari atau tiap bulannya, nabung, hemat pangkal kaya ya. Semangat kerja, semangat cari nafkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, bukan di follow ya, di subscribe
biar saya lebih semangat lagi membahas tentang masalah-masalah tentang mengenai gadget atau smartphone ya. Bye bye.